Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan materi SKB CPNS 2020 PGSD Pedagogik, yaitu tentang materi remedial dan pengayaan. Jika kita melihat FR yang beredar, itu banyak yang keluar tentang soal remedial dan pengayaan. Bagaimana jika ada murid yang tingkat kelulusan atau tingkat pemenuhan KKM-nya di bawah 20%, bagaimana yang di atas 50%, tindakan apa yang tepat untuk dilaksanakan oleh guru. Simak terus video ini, akan saya jelaskan. Sebelum saya lanjut, jika video ini bermanfaat bagi Anda semua, silakan untuk subscribe dan tekan loncengnya. Bisa juga video ini di-share ke teman atau saudara yang membutuhkan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalian semua sudah masuk di SKB, harus lebih giat belajarnya supaya rival Anda tidak mengalahkan Anda. Baik, kita lanjut ke materi. Apa itu remedial dan pengayaan? Jadi ini pengertiannya dulu. Pengajaran remedial merupakan bentuk khusus pengajaran yang bertujuan untuk menyembuhkan atau memperbaiki proses pembelajaran yang menjadi penghambat atau yang dapat menimbulkan masalah atau kesulitan belajar bagi peserta didik. Jadi remedial ini tentu adalah sebuah penyakit karena harus kita sembuhkan atau kita perbaiki. Berarti ada permasalahan yang ada di situ. Mengapa banyak siswa yang tidak memenuhi KKM? Pasti ada penyebabnya, ada penyakitnya. Yang kedua, pembelajaran pengayaan merupakan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui ketuntasan minimal yang ditentukan oleh pendidik sehingga dapat lebih optimal. Jadi ini saling bertolak belakang. Remedial itu untuk anak yang di bawah KKM, sedangkan pengayaan itu untuk siswa yang berada di atas KKM. Prosedur remedialnya ini yang pertama, analisis hasil diagnosis, berarti ya hasil ulangan yang di bawah KKM tadi dianalisis dulu. Diagnosis kesulitan belajar adalah suatu proses pemeriksaan terhadap siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar. Melalui kegiatan diagnosis, guru akan mengetahui para siswa yang perlu mendapatkan bantuan. Jadi, mana siswa yang perlu mendapatkan bantuan, mana siswa yang tidak perlu mendapat bantuan dan dilakukan pengayaan. Ini dilakukan diagnosis kesulitan belajar. Ini biasanya dianalisis penilaian harian. Setelah guru mengetahui siswa-siswa mana yang harus mendapatkan remedial, informasi selanjutnya yang harus diketahui guru adalah topik atau materi apa yang belum dikuasai oleh siswa tersebut. Sebelum merancang kegiatan remedial, terlebih dahulu harus mengetahui mengapa siswa mengalami kesulitan dalam menguasai materi pelajaran. Jadi kita harus flashback, kita harus merenung dulu apa penyebabnya. Yang kedua, menyusun rencana kegiatan remedial. Komponen-komponen yang harus direncanakan dalam melaksanakan kegiatan remedial adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan indikator hasil belajar. Indikatornya apa yang hendak kita capai? Menentukan materi yang sesuai dengan indikator hasil belajar. Jadi materinya harus sesuai dengan indikator. Memilih strategi dan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa. Ini mungkin jika ada pembelajaran ulang, itu strategi dan metodenya mungkin harus dirubah karena yang dulu itu banyak yang di bawah KKM, berarti ada kesalahan dengan strategi dan metode pembelajaran. Yang keempat, merencanakan waktu yang diperlukan. Waktu yang diperlukan berapa lama? Apakah 1 jam selesai, atau 2 jam, atau 3 jam, dan seterusnya. Yang kelima, menentukan jenis, prosedur, dan alat penilaian. Jadi ini hampir sama dengan membuat penilaian harian juga. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan remedial. Setelah tadi perencanaan sudah, sekarang melaksanakan kegiatan remedial. Setelah kegiatan perencanaan remedial disusun, langkah berikutnya adalah melaksanakan kegiatan remedial. Sebaiknya pelaksanaan kegiatan remedial dilakukan sesegera mungkin
Karena semakin cepat siswa dibantu mengatasi kesulitan yang dihadapinya, semakin besar kemungkinan siswa tersebut berhasil dalam belajarnya. Karena ini kalau lama-lama, nanti anak juga sudah lupa dengan materi yang kita ajarkan. Berikutnya menilai kegiatan remedial setelah dilaksanakan, yaitu menilai. Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji kemajuan belajar siswa. Apabila siswa mengalami kemauan belajar sesuai yang diharapkan, berarti kegiatan remedial yang direncanakan dan dilaksanakan cukup efektif membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Strategi dan teknik remedialnya, yang pertama pemberian tugas. Dalam pemberian tugas dapat dilakukan dengan berbagai jenis, antara lain dengan pemberian rangkuman, baik dilakukan secara individual maupun secara kelompok. Ini nanti ada persen-persen pembaginya nanti setelah ini. Yang kedua, kegiatan kelompok. Diskusi kelompok dapat digunakan guru untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Ini juga sangat penting. Tutorial sebaya. Kegiatan tutorial dapat dipilih sebagai kegiatan remedial. Dalam kegiatan ini, seorang guru meminta bantuan kepada siswa yang lebih pandai untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Jadi, siswa yang sudah memenuhi KKM tadi bisa digunakan sebagai tutor sebaya. Menggunakan sumber lain. Selain dengan pembelajaran ulang, kegiatan kelompok, tutorial, guru juga dapat menggunakan sumber belajar lain yang relevan dan dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran. Jadi, bisa dengan teknik kreativitas gurunya masing-masing, tidak harus terpaku dalam hal-hal yang di atas tadi. Dalam penentuan tugas remedial ada 3 ketentuan dalam pemberian tugas, yaitu ini yang paling banyak keluar di FR. Ini saya rangkumkan. Ini jika jumlah peserta remedial maksimal 20%, maka remedi yang dilakukan dengan tugas individu, tutor sebaya atau bimbingan khusus. Jadi tugasnya hanya individu. Karena hanya sedikit kurang dari 20%. Yang kedua, jika jumlah peserta remedial di antara 20% sampai 50%, maka remedi yang dilakukan dengan pemberian tugas kelompok. Karena semakin banyak 20 sampai 50%. Jadi ini dengan tugas kelompok supaya bisa bertanya dengan kelompok anggota kelompoknya. Nah, ini yang ketiga. Jika jumlah peserta remedial lebih dari 50%, berarti ini tingkat ketercapaian guru itu rendah, hanya tidak melebihi 50%, maka harus ada pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, mungkin bisa juga strategi yang berbeda. Jadi harus ada pembelajaran ulang. Ini jika yang peserta didik yang remedial lebih dari 50%. Ada beberapa kegiatan yang dapat dirancang dan dilaksanakan oleh guru dalam kaitannya dengan pengayaan. Jadi remedial sudah selesai, mari kita bahas tentang pengayaan. Berikut ini adalah beberapa kegiatan pengayaan yang dikemukakan oleh Julaiha tahun 2007. Yang pertama, tutor sebaya. Selain efektif dalam kegiatan remedial, tutor sebaya juga efektif digunakan dalam kegiatan pengayaan. Melalui kegiatan tutor sebaya, pemahaman siswa terhadap suatu konsep akan meningkat karena selain mereka harus menguasai konsep yang akan dijelaskan, mereka juga harus mencari teknik menjelaskan konsep tersebut kepada temannya. Selain itu, tutor sebaya juga dapat mengembangkan kemampuan kognitif tingkat tinggi. Jadi, belajar untuk menjelaskan ke teman sebayanya. Yang kedua, mengembangkan latihan. Siswa kelompok cepat dapat diminta untuk mengembangkan latihan praktis yang dapat dilaksanakan oleh teman-temannya yang lambat. Jadi, siswa-siswa yang cepat menerima pembelajaran ini bisa menggunakan atau untuk mengembangkan latihan praktis yang dapat dilaksanakan oleh teman-temannya yang lambat. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk pendalaman materi yang menuntut banyak latihan. Ini misalnya matematika soal-soal itu. Jadi temannya yang lambat itu diberi soal-soal latihan sama temannya yang sudah cepat. Jadi disuruh untuk membuat soal. Jadi ini manfaatnya banyak sekali. Dari peserta didik yang pengayaan ini berarti melatih inovasi dan kreativitasnya.
Berikutnya, mengembangkan media dan sumber pembelajaran. Siswa kelompok cepat diberi kesempatan untuk membuat hasil karya berupa model, permainan, atau karya tulis yang berkaitan dengan materi yang dipelajari yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi siswa kelompok lambat. Ini disuruh untuk membuat model atau permainan atau media yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi siswa kelompok lambat. Ini juga meningkatkan daya kreativitas dan inovasi dari peserta didik. Melakukan proyek. Keterlibatan siswa dalam suatu proyek atau mempersiapkan suatu laporan khusus berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari merupakan kegiatan pengayaan yang paling menyenangkan. Kegiatan ini mampu meningkatkan motivasi belajar, kesempatan mengembangkan bakat, dan menambah wawasan baru bagi siswa kelompok cepat. Jadi ini manfaatnya itu, meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan bakat, menambah wawasan baru. Memberikan permainan masalah atau kompetensi antar siswa atau kompetisi antar siswa. Dalam kegiatan ini, guru dapat memberikan tugas kepada siswa untuk memecahkan suatu masalah atau permainan yang berkaitan dengan materi pelajaran agar mereka merasa tertantang. Itu. Cukup sekian penjelasan tentang remedial dan pengayaan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang. Dan silakan di-share jika ilmu ini bermanfaat kepada saudara dan teman semuanya. Saya mohon maaf jika ada salah kata selama penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.